Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran ekonomi yang kali ini akan membahas materi ekonomi kelas 11, yaitu pendapatan nasional. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh terkait dengan pendapatan nasional, yang pastinya ini terkait dengan keuangan negara, jadi ekonomi makro. Maka pertama-tama kita kenali dulu bagaimana sih konsep dari pendapatan nasional ini. Oke, langsung saja kita ke materi pertama. Pendapatan nasional itu merupakan sejumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh seluruh masyarakat pada suatu periode tertentu. Nah, periode tertentu ini maksudnya adalah 1 tahun. Atau jumlah seluruh pendapatan atau pengeluaran masyarakat pada suatu periode tertentu. Kenapa kok di sini ada atau-ataunya? Nah, ini nanti akan kita bahas di materi selanjutnya, yaitu metode pendapatan nasional, metode perhitungan pendapatan nasional. Ini kita pahami dulu pengertiannya, bahwa pendapatan nasional, kalian kalau menghitung berapa sih pendapatan atau uang yang kalian peroleh, itu bisa dihitung dari berapa banyak barang atau jasa yang kalian hasilkan, atau berapa banyak uang yang kalian terima, maupun menghitung dari pengeluaran yang kalian lakukan. Nah, itu bisa digunakan sebagai metode dalam menghitung pendapatan nasional. Kenapa suatu negara itu harus mengetahui atau menghitung pendapatan nasionalnya? Di sini kita bahas di manfaat. Bahwa manfaat dalam menghitung pendapatan nasional itu untuk yang pertama, mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi. Karena pada pendapatan nasional itu kita juga mengetahui ini paling besar itu pendapatan kita peroleh dari bidang atau struktur ekonomi yang mana. Nah, inilah yang menjadikan poin utama atau prioritas dalam pengembangan suatu struktur ekonomi. Yang kedua, membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu, atau bisa juga sebagai pertumbuhan atau perkembangan perekonomian suatu negara. Membandingkan perekonomian dengan negara lain, karena ini sebagai tolok ukur juga terhadap keadaan perekonomian suatu negara. Yang keempat, menjadi pedoman bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang hubungannya dengan pembangunan ekonomi nasional. Nah, materi ini adalah pondasi kita untuk membahas ke materi berikutnya maupun ke bab berikutnya. Jadi, silakan pahami dulu dari konsep dasar atau pondasi materi kita. Jika sudah, kalian bisa menyimak atau melihat infografis berikut ini. Ini merupakan laporan pendapatan nasional dari tahun 2016 sampai 2019. Di sini terlihat kita bisa mengetahui struktur ekonomi Indonesia itu dari berbagai bidang. Nah, ini ada bidang jasa, terus manufaktur, rumah tangga, dan lain-lain. Bisa dilihat di sini. Terus di sini juga kalian mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi itu apakah naik atau malah turun. Nah, pertumbuhan ekonomi itu dihitung dari pendapatan nasional. Akan kita bahas di bab selanjutnya. Nah, ini konsep-konsepnya, gambaran kenapa kok kita itu mempelajari pendapatan nasional. Oke, dalam konsep pendapatan nasional itu ada beberapa hal. Di sini yang pertama adalah produk domestik bruto atau BDP, PDB atau Gross Domestic Product atau GDP. Ini sama, hanya beda istilah aja. Yang satu bahasa Indonesia, yang satu bahasa Inggris, bahasa asing. Yaitu sejumlah barang atau jasa yang diproduksi oleh warga negara di suatu daerah. Nah, di sini yang ditekankan adalah di domestik. Domestik itu kan artinya suatu wilayah. Jadi kalau PDB itu lebih menekankan terhadap daerahnya, yaitu misalnya di dalam negeri.
Nah, yang tinggal di dalam negeri itu kewarganegaraan apa saja? Ternyata yang ada di dalam negeri itu ada WNI dan ada WNA. Di sini dalam negerinya sama. Sedangkan yang kedua adalah PNB, Produk Nasional Bruto atau GDP, Gross National Product. Nah, di sini yang ditekankan adalah kata nasional. Kalau tadi ditekankan kata domestik, kalau di sini ditekankan kata nasional. Di sini yang membedakan adalah kalau yang tadi itu menekankan pada suatu daerah atau suatu negara, kalau di sini menekankan kepada kewarganegaraan. Nih. Nah, misalnya WNI. WNI itu apakah ada di Indonesia saja? Ternyata tidak. WNI itu ada di dalam negeri dan ada di luar negeri. Yang sama adalah WNI-nya. Jadi kalau PDB tadi yang sama adalah dalam negerinya, sedangkan kalau PNB itu yang sama adalah kewarganegaraannya. Itu perbedaan antara PDB dan PNB. Maka dapat disimpulkan PNB itu merupakan PDB. Biasanya kalau di soal itu disuruh nyari PNB dengan diketahui PDB, WNA dalam negeri, dan WNI dalam negeri. Di sini kan bedanya antara PDB dan PNB. Bentar, kita ganti pena. No. Oke, di sini bedanya di PNB itu ada WNI-DN, WNI-LN. Sedangkan di PDB ada WNI-DN dan WNA-DN. Nah, yang sama adalah di WNI-DN. Jadi, PDB dikurangi WNA dalam negeri itu sama dengan WNI dalam negeri. Nah, WNI dalam negeri ditambah WNI luar negeri itu menghasilkan PNB. Makanya ini rumus PNB adalah PDB dikurangi WNA dalam negeri ditambah WNI luar negeri. Tuh. Nah, ini ada interpretasinya. Jika WNA dalam negeri, produk atau jasa yang dihasilkan oleh WNA dalam negeri itu lebih banyak daripada yang dihasilkan warga negara Indonesia atau WNI di luar negeri, jadi orang asing itu lebih banyak menghasilkan barang di Indonesia daripada TKI yang ada di luar negeri. Itu artinya adalah terjadi selisih yang disebut sebagai pendapatan neto terhadap luar negeri. Jadi lebih baik orang asing yang ada di dalam negeri daripada yang dihasilkan oleh TKI di luar negeri. Jadi itu disebut sebagai pembayaran penggunaan jasa faktor produksi ke luar negeri atau pendapatan neto terhadap luar negeri. Sedangkan kalau WNI di luar negeri, TKI di luar negeri itu menghasilkan banyak barang atau jasa, lebih banyak daripada yang dihasilkan oleh warga negara asing di dalam negeri, itu yang disebut sebagai pembayaran ke dalam negeri. Kalau tadi itu pembayaran penggunaan jasa faktor produksi luar negeri, karena kan bayarnya lebih banyak. Kita kalau WNI dalam negeri itu lebih banyak yang dihasilkan, itu sama dengan kita bayarnya kan lebih banyak daripada orang luar negeri bayar TKI. Berarti itu merupakan kita yang bayar. Misal kita menggaji WNA dalam negeri itu 500, sedangkan TKI di luar negeri itu digaji 200, maka ada selisih, kan lebih banyak kita yang bayar untuk warga negara asing. Makanya disebut pembayaran penggunaan jasa faktor produksi ke luar negeri. Tuh, sedangkan kalau misal gajinya TKI 700, sedangkan gajinya warga negara asing di dalam negeri itu 500, berarti itu disebut sebagai pembayaran ke dalam negeri. Jadi kita menerima. Selisihnya disebut pendapatan neto ke dalam negeri. Kalau tadi pendapatan neto terhadap luar negeri, kalau ini pendapatan neto ke dalam negeri. Itu bedanya interpretasinya. Sedangkan kalau PNB tadi kan
mengakui kewarganegaraan ya. Nah, kalau PNB itu lebih besar daripada PDB, itu disebut itu berarti investasi negara tersebut di luar negeri, karena kan kita ada di luar negeri, itu lebih besar. Jadi lebih baik daripada investasi yang dilakukan oleh WNA di dalam negeri. Karena bedanya ada di sini, WNA dalam negeri dan WNI luar negeri. Sedangkan yang warna merah di sini, ini kan sama komponennya. Tuh, sedangkan kalau PDB lebih besar daripada PNB, maka berarti investasi negara tersebut ke luar negeri lebih kecil daripada investasi negara lain di dalam negeri. Jadi, yang dihasilkan warga negara di luar negeri, barang atau jasa yang dihasilkan warga negara asing di dalam negeri itu lebih banyak daripada yang dihasilkan warga negara kita di luar negeri. Tuh, sama aja. Jadi di sini kalau pengen lebih memahami, bisa dipahami satu aja. Yang 1 dan 2 ini satu kesatuan, silahkan kalian pahami satu. Dan yang 3 dan 4 kalian pahami satu juga. Dan yang satunya itu tinggal lawannya, gitu. Oke, itu bedanya PDB dan PNB. Nah, berlanjut kepada produk nasional neto atau NNP, Net National Product, yaitu barang atau jasa bersih. Neto itu artinya bersih, kalau tadi kan masih bruto. Yang dihasilkan selama satu periode. Ingat, satu periode tadi misalnya adalah 1 tahun. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Kalau tadi kan masih kotor, bagaimana cara membersihkannya? Nah, jadi rumusnya itu yang kotor tadi, GNP tadi, dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi. Tuh, jadi biar bersih, biar neto, itu dikurangi dengan depresiasi. Dilanjutkan lagi dengan net national income. Kalau tadi masih produknya saja yang dihasilkan, kalau di sini sudah pendapatan. Jadi misalnya sudah dijual gitu, menjadi uang. Nah, itu rumusnya adalah produk yang dihasilkan dikurangi pajak tidak langsung. Apa itu pajak tidak langsung? Pajak tidak langsung ini misalnya adalah PPN. Jadi pajak tidak langsung itu pajak yang bisa dialihkan atau dibebankan terhadap orang lain. Ini kita bahas di bab berapa ya? Masih belakang kok. Sekitar bab 7, masih lama. Oke, terus dilanjutkan dengan pendapatan perseorangan, yaitu seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Kalau tadi kan masih net nasional ya, pendapatan nasional bersih. Kalau di sini sudah pendapatan perseorangan atau PI, personal income, yaitu seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Yaitu rumusnya, oh maaf, ini bukan NNP, ini NNI. Oke, rumusnya salah ya. NNI ditambah transfer payment atau pembayaran transfer dari pemerintah dikurangi dengan iuran-iuran, ada iuran asuransi misalnya, iuran kesehatan, dikurangi pajak perusahaan atau pajak perseroan, dan dikurangi dengan laba ditahan. Oke, itu adalah personal income. Nah, ternyata pendapatan perseorangan itu tidak semuanya bisa dibelanjakan. Sedangkan mungkin bisa jadi ada yang ditabung, ada yang untuk investasi gitu ya. Nah, sedangkan pendapatan yang siap dibelanjakan itu disebut sebagai pendapatan bebas atau disposable income, DI. Rumusnya adalah PI tadi dikurangi pajak langsung. Pajak langsung ini misalnya adalah PPh. Ini misal aja, pajak penghasilan. Oke, ingat tadi ini rumusnya NNI ya, yang dipakai bukan NNP. Jadi ini berjenjang. Kalau mau ngitung DI ya harus ngitung dari awal, gitu. Nah, untuk kalau Bokta lebih senangnya disusun. Kalau kalian mau nyari satu-satu gini juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, ini ada contoh soalnya. Ini ada data. Kalau kalian perhatikan yang ini tadi ya. Kalau kalian perhatikan dari mulai GDP, mencari GDP, GNP,
sampai dengan DI itu mengurangi terus, dikurangi terus. Yang menambah hanya satu, yaitu transfer payment. Jadi kalau kalian disuruh nyari DI, datanya dimulai dari GNP ya, bukan GDP. Karena kalau GDP nanti masih mencari WNI WNA-nya. Kalau sudah diketahui GNP-nya, ini mudah. Semuanya tinggal dikurangi, yang menambah hanya transfer payment. Itu kalau mencari DI. Itu. Tapi kalau GNP-nya belum diketahui, berarti kalian harus nyari GNP-nya dulu lewat GDP tadi. Oke, ini ada contoh soal. Diketahui PDB 45900, pendapatan warga negara di luar negeri. Pendapatan warga negara di luar negeri ini merupakan WNILN. WNILN-nya 15.000, sedangkan pendapatan warga negara asing di dalam negeri atau WNADN itu adalah 13.200. Pajak langsung 900, depresiasi 6.000, pajak tidak langsung 3.500, pajak perseroan 1.800, transfer payment 1.500, laba ditahan 1.000, dan iuran asuransinya 1.100. Berdasarkan data tersebut, maka pendapatan disposable atau disposable income negara tersebut adalah, nah, ini kalau seperti yang Bu Okta katakan tadi, misal mau cara cepet, tinggal nyari GNP-nya. Kalau GNP sudah ketemu, bisa langsung ditambah transfer payment dan dikurangi semuanya ini. Itu kalau cara cepet. Jadi langkah perhitungannya tidak terlalu diperhatikan. Misal kayak untuk mengerjakan soal pilihan ganda. Tapi kalau soal uraian secara terstruktur, kalian harus mencari step by step-nya, mulai dari GNP, terus NNP, NNI, PI, dan DI. Nah, kalau Bu Okta lebih suka disusun. Oke, pertama dimulai dari PDB. PDB 45900, tadi rumusnya kita cari dulu GNP-nya ya. Kemudian dikurangi dengan WNA dalam negeri, ini menghasilkan WNI dalam negeri. Kemudian ditambah dengan WNI di luar negeri, maka hasilnya adalah PNB. Kalau PNB sudah ketemu, ini PDB itu sama dengan GNP. GDP. Sedangkan kalau PNB itu sama dengan GNP. Nah, kalau sudah dikurangi dengan depresiasi, ketemulah NNP. Jadi ini NP. Kalau NNP sudah ketemu, dikurangi pajak tidak langsung, menghasilkan NNI. Kalau NN sudah ketemu, kita ambil huruf belakangnya yaitu I. NNI dikurangi dengan iuran-iuran tadi, kita tambah dulu dengan transfer payment. Ditambah transfer payment, kemudian dikurangi iuran asuransi, dikurangi laba ditahan, dikurangi pajak perseroan. Nah, tadi huruf terakhirnya adalah I. Maka ini menghasilkan PI. PI dikurangi dengan pajak langsung, menghasilkan DI. Nah, angkanya tinggal dimasukkan aja. Maka di sini disposable income-nya atau pendapatan yang siap dibelanjakan dari negara tersebut senilai 34.900. Misal kalian mau cara cepet boleh, cari dulu GNP-nya, tambah dengan transfer payment, kemudian kurangi semua elemen selain untuk WNA dan WNI tadi. Nanti hasilnya insya Allah akan sama. Itu kalau untuk mengerjakan soal pilihan ganda. Tapi kalau untuk soal uraian atau soal terstruktur, kalian harus mencari seperti ini. Boleh disusun begini atau boleh dicari satu-satu seperti yang ada di materi sebelumnya. Oke, untuk konsep pendapatan nasional, ini merupakan materi pertama pada bab pendapatan nasional. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.